Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana satu persatu para pembenci Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo itu silih berganti mengisi ceramah di Masjid UGM, yang dimana yang pertama ada Mas Anies dan Mas Ganjar yang sama-sama mengisi ceramah, dan isi ceramahnya bukan soal pandangan agama melainkan soal pandangan politik dan menyindir pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Sementara itu kemarin ada Ferry Amsari, dia juga ceramah di Masjid UGM, namun dia bukan menyindir Bapak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi dia menyindir Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang dimana saat itu KDM menangis melihat tempat wisata yang diduga menyebabkan banjir di sana. Sementara itu Mas Wapres, Mas Gibran memuji langkah berani yang diambil oleh KDM membongkar tempat wisata itu, dan alhasil Ferry Amsari dipermalukan. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Beberapa hari yang lalu ada pemimpin yang menangisi nasib hutan. Saya tidak tahu tangisnya benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Penting dia menangis bahwa bagaimana pengelolaan hutan yang rusak. Itu karena sebagian daerah aliran sungai diberikan izin untuk berbisnis. Akibatnya peruntukan lahan hutan berganti. Saya tidak terbayang kalau pemimpin hanya bisa menangis untuk itu. Yang harus keluar adalah kebijakan, memastikan rakyat tidak lagi tertimpa bencana, dan memastikan kebijakan itu betul-betul pro, tidak hanya pro kepada para pebisnis. Jadi nangis penting ya. Kita ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Dan nanti setelah 5 tahun ya lupa cara menangis di hadapan publik. Dan satu-satunya hamba yang mampu betul-betul menangis untuk kepentingan publik adalah orang-orang di masjid, orang-orang saleh. Karena nangisnya malam, tidak ketika belusukan. Kalau nangisnya belusukan ya aspek drama Koreanya jauh lebih tinggi ya. Tapi ya jangan dianggap tidak penting juga itu bersedih gitu. Sepanjang kemudian kebijakannya betul-betul mampu mengubah berbagai hal. Perbaiki hukum di Indonesia kalau lu jadi pakar hukum. Nah ini kan nangisnya 5 tahun sekali ya. Gak usah mengomentari pejabat-pejabat yang udah bener. Gak usah. Kerja lu aja yang bener. Gak usah lu ngeritik-kritik orang. Kerja aja lu gak bener, lu nya aja gak bener kerja lu. Ngeritik-kritik orang yang gak bener, gak dengerin nangis. Gak jadi masalah, mau nangis mau apa mau kagak, yang penting kerjanya bener. Gak kayak lu, gak ada bukti. Paham gak lu? Saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Ada hal penting dalam hidup ini, jangan suka merendahkan orang lain. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. Jangan melihat orang dari tampilannya, hanya karena pendiam, jarang banyak bicara, kemudian dianggap tidak punya kemampuan untuk berbicara. Orang rame secara terus-menerus membicarakan Mas Gibran. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Karena yang terjadi adalah kesedihan banyak orang. Kenapa kesedihan banyak orang? Karena sedih dari kecewa. Kenapa kecewa? Karena perkiraannya salah. Orang dianggap lugu, gitu kan? Kemudian masih bocah ingusan disebutnya.
ternyata punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Nah, kebiasaan kita ini kan selalu melihat orang dari tampilan. Tampilannya pinter, gagah, itu dianggap hebat. Pada orang yang bertampilan pinter, gagah belum tentu juga hebat, gitu loh. Nah, ekspektasi atau perkiraan yang salah itu terus menerus kita lakukan. Banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong, Pak. Gitu, kalau kita minta izin untuk itu enggak, Pak. Kenapa? Karena sebelum banyak perkakaknya. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu, Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Coba gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih, Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin, Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya udah. Saya ngakuin saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini, Pak. Ah. Saya kan habis banjiran. Iya. Pak ya. Habis kerugian, Pak. Ah. Ini mau jelang lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi, Pak. Pak lama, Pak. Ini kita ngejar waktu, Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran, Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama, Pak. Tambah masalah menurut kan saya. yang masalah- Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai. Pak, lagi. Bapak sekarang, gini. Saya hitung saya bayar. Saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo, Pak. Oke? Saya siap. Oke? Siap, Pak. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan Warga, pemimpin coba. yang zalim, Pak. Coba warga nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Ini per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung saya bayar. Ya, oke. Ya udah. Oke, sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil, Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa sendiri. Iya. Akan berbuat adil. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Iya, dihukum dia. Ya, wes ya. Oke. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Nanti saya hitung biaya pembangunannya. Ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar. Ya, Pak. Siap, setuju kan? Ya, Pak. Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir? Bener, Pak. Nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Bener. Jadi setuju saya bongkar. Setuju, Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades. Oke. Ya, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak. Ya. Kan yang kebanjirannya Bapak, bukan saya. Ya, Tapi kan ini diinisiasi oleh Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Aman. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Iya, Pak. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman. Siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Iya, Pak. Bukan marah, Pak. Iya. Oke ya. Udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana yang namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya. Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai. Bongkar semuanya. Oke. Pak Kades, ayah meren gocap mah. Begini ya Pak Kades, saya akan bertanya balik justru ketika Anda mengatakan tidak adanya SP1, SP2, SP3. Nah, saya akan tanya balik. Di situ sebenarnya ada IMB-nya atau tidak? Itu satu. Kedua, itu ada izin usahanya atau tidak? Ya kan? Nah, terus ya fungsi sungai apa? Fungsi sungai itu Pak, ya menampung air, mengalirkan air. Ya kan? Bukan tempat mendirikan bangunan. Itu aja sudah salah. Dimana ketika ada bangunan di situ menghambat air. Nantinya jorok, buang sampah ke sana, ke sungai, akhirnya terjadi penumpukan. Yang repot siapa? Masyarakat situ juga. Tiap tahun langganan banjir. Kan repot juga. Nah sekarang ya ini bukan negara penjajah, yang ngejajah siapa?
pemerintah provinsi lagi berbenah tentang tata ruang, tentang normalisasi sungai, supaya tahun depan itu ya tidak ada namanya banjir-banjir lagi akibat tadi penyumbatan aliran sungai, ya kan? Sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyala. Mantap ya, setelah dilantik menjadi gubernur, Pak Deddy Mulyadi itu langsung kerja. Nah, dia langsung ke area Puncak Bogor sana, langsung merobohkan bangunan tempat wisata itu yang belum lama dibuka, langsung dirobohkan sama Kang Deddy Mulyadi. Alasannya kenapa? Karena di situ itu izinnya cuma 4 hektar, tapi yang dibangun 15 hektar. Dan di situ sebelumnya adalah kebun teh. Jadi intinya karena di situ itu terus dicor, jadi nanti air hujan tidak masuk ke tanah, bikin tanah di situ itu menjadi longsor atau bisa menambah banjir kiriman ke Jakarta gitu ya. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para Habib. Pantes Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy waktu kemarin, waktu masih kampanye Kang Deddy Mulyadi itu Bahar. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Ferry Amsari juga mengisi ceramah di Masjid UGM. Namun isi ceramahnya bukannya soal pandangan agama, tetapi soal pandangan politik dan menyindir gubernur terbaik, yaitu Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat, pada saat dia melihat kondisi tempat wisata yang dimana diduga menyebabkan banjir di sana. Namun saking hebatnya Deddy Mulyadi, dia dipuji oleh Mas Wapres, Mas Gibran, yang berani mengambil langkah membongkar tempat wisata tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.